Strategi Abu Nawas mengatasi pajak yang memberatkan rakyat. Pada suatu masa di negeri Baghdad, rakyat hidup dalam tekanan akibat kebijakan pajak yang memberatkan. Khalifah yang memerintah saat itu merasa perlu meningkatkan pemasukan negara untuk pembangunan dan kepentingan istana. Namun, pajak yang diberlakukan terlalu tinggi, sehingga rakyat kecil kesulitan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Keadaan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, dan banyak yang mengeluhkan ketidakadilan tersebut. Abu Nawas, seorang tokoh yang terkenal dengan kecerdasan dan kecerdikannya, mendengar keluhan rakyat. Ia merasa terpanggil untuk membantu mereka. Meskipun ia bukan pejabat negara, Abu Nawas selalu peduli terhadap nasib rakyat kecil. Ia mulai memikirkan cara untuk menyampaikan keluhan rakyat kepada Khalifah tanpa membuatnya merasa dipermalukan. Suatu hari, Abu Nawas mendatangi istana dan meminta audiensi dengan Khalifah. Setelah diizinkan masuk, ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, izinkan hamba menyampaikan sesuatu yang penting demi kesejahteraan rakyat." Khalifah yang mengenal Abu Nawas sebagai orang bijak dan penuh humor, mengizinkannya berbicara. "Wahai Khalifah, hamba ingin menceritakan sebuah kisah," ujar Abu Nawas. Khalifah yang tertarik, mempersilakannya melanjutkan. Dahulu kala, ada seorang petani yang memiliki seekor keledai. Keledai itu sangat kuat dan setia membantu petani dalam bekerja. Suatu hari, petani itu merasa bahwa hasil panennya tidak mencukupi kebutuhan. Ia berpikir bahwa ia harus memaksimalkan kerja keledainya. Maka, ia menambahkan beban yang lebih berat pada keledainya setiap hari. Khalifah mendengarkan dengan penuh perhatian. Abu Nawas melanjutkan, pada awalnya, keledai itu masih mampu menanggung beban tambahan tersebut. Namun, seiring waktu, beban yang terus bertambah membuat keledai itu jatuh sakit. Akhirnya, keledai itu tidak lagi mampu bekerja, bahkan untuk membawa beban yang ringan sekalipun. Abu Nawas berhenti sejenak, lalu menatap Khalifah dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah rakyat itu ibarat keledai dalam kisah ini? Mereka adalah pendukung utama negeri ini. Jika beban pajak terus ditambah, mereka bisa kehilangan kemampuan untuk berkontribusi. Jika mereka terlalu lelah dan tertekan, yang rugi bukan hanya mereka, tetapi juga negeri ini." Khalifah merenungkan kata-kata Abu Nawas. Ia menyadari bahwa pajak yang terlalu berat tidak hanya menyusahkan rakyat, tetapi juga dapat melemahkan perekonomian negara. Namun, sebagai penguasa, ia tidak ingin terlihat menyerah begitu saja. Maka, ia menguji Abu Nawas dengan berkata, "Abu Nawas, apa yang engkau sarankan? Apakah aku harus menghapuskan pajak sama sekali?" Abu Nawas tersenyum. "Tidak, wahai Khalifah. Pajak memang penting untuk membangun negeri, tetapi harus diberlakukan dengan adil dan bijaksana. Hamba menyarankan agar pajak diturunkan ke tingkat yang wajar. Dengan begitu, rakyat akan merasa lebih ringan, dan mereka akan bekerja lebih giat. Hasilnya, pemasukan negara pun akan meningkat secara alami, karena rakyat yang sejahtera cenderung lebih patuh dan produktif." Khalifah terkesan dengan usulan itu. Namun, ia masih ingin memastikan keabsahan ide Abu Nawas. Maka, ia berkata, "Abu Nawas, buktikan kepadaku bahwa rakyat akan merasa lebih sejahtera jika beban mereka dikurangi. Jika engkau berhasil, aku akan mempertimbangkan usulanmu." Abu Nawas kemudian meminta izin untuk mengadakan pertemuan dengan rakyat di pasar. Ia berbicara kepada mereka tentang pentingnya keadilan dan kerjasama antara penguasa dan rakyat. Ia juga meminta mereka untuk bekerja lebih giat jika pajak diturunkan. Setelah itu, ia kembali ke istana dan melaporkan hasilnya kepada Khalifah. Beberapa minggu kemudian, Khalifah memutuskan untuk menurunkan pajak sesuai usulan Abu Nawas. Benar saja, rakyat merasa lebih ringan, dan mereka mulai bekerja lebih giat. Perekonomian negeri pun perlahan membaik, dan pemasukan negara meningkat lebih dari sebelumnya. Khalifah pun mengakui bahwa Abu Nawas telah memberikan solusi yang bijaksana. Sejak saat itu, Abu Nawas semakin dihormati sebagai sosok yang peduli pada kesejahteraan rakyat. Ia tidak hanya dikenal karena kecerdasannya, tetapi juga karena keberaniannya menyuarakan kebenaran dengan cara yang bijak. Rakyat Baghdad pun hidup lebih sejahtera, dan Khalifah belajar untuk selalu mendengarkan suara rakyatnya. Melihat keberhasilan tersebut, Khalifah mulai memandang Abu Nawas sebagai penasihat yang sangat berharga. Namun, meskipun pajak telah diturunkan, Abu Nawas menyadari bahwa tantangan lain masih menunggu.
Ada pejabat-pejabat di lapangan yang kerap memanfaatkan kekuasaan mereka untuk mengambil keuntungan pribadi, sehingga sebagian rakyat masih merasa terbebani. Abu Nawas pun kembali menyusun strategi. Ia menyadari bahwa akar masalah ini bukan hanya pada kebijakan pajak, tetapi juga pada kejujuran para pelaksana di lapangan. Suatu hari, ia mendatangi Khalifah dengan sebuah usulan baru. "Wahai Amirul Mukminin, hamba ingin mengajukan satu usul lagi untuk memastikan keadilan pajak benar-benar dirasakan oleh rakyat," kata Abu Nawas. Khalifah yang telah merasakan manfaat dari saran Abu Nawas sebelumnya segera memberi izin. "Apa usulanmu kali ini, wahai Abu Nawas?" tanya Khalifah. Abu Nawas menjawab, "Hamba memohon agar Khalifah mengadakan inspeksi mendadak ke wilayah-wilayah yang jauh dari istana. Dengan begitu, kita dapat mengetahui langsung bagaimana para petugas pajak bekerja dan mendengar keluhan rakyat tanpa perantara." Khalifah merasa usulan ini menarik, tetapi ia merasa terlalu sibuk untuk bepergian sendiri. Maka, ia menunjuk Abu Nawas sebagai utusan resmi yang akan melakukan inspeksi dengan membawa mandat langsung dari istana. Abu Nawas dengan senang hati menerima tugas tersebut, karena ini adalah kesempatan emas untuk membantu rakyat secara langsung. Dalam perjalanan inspeksi itu, Abu Nawas menemukan berbagai macam pelanggaran. Ada pejabat yang meminta pajak lebih tinggi dari yang ditetapkan, ada pula yang memanfaatkan jabatannya untuk memeras rakyat kecil. Abu Nawas tidak tinggal diam. Dengan kecerdasannya, ia menggunakan humor dan logika untuk menegur para pejabat tersebut tanpa menimbulkan konflik terbuka. Salah satu kisah menarik terjadi di sebuah desa kecil. Di sana, seorang pejabat pajak memaksa seorang petani tua untuk membayar pajak yang jauh lebih tinggi dari seharusnya. Ketika Abu Nawas bertanya alasannya, pejabat itu berkilah bahwa ia hanya mengikuti perintah atasan. Abu Nawas berpura-pura kebingungan dan berkata, rupanya atasanmu lebih tinggi dari khalifah kita, ya. Padahal aku kira hanya ada satu penguasa di negeri ini." Pejabat itu terdiam, wajahnya memerah karena malu. "Mulai sekarang, pastikan engkau menjalankan tugas sesuai aturan, atau aku akan melaporkanmu langsung kepada Khalifah," lanjut Abu Nawas dengan tegas. Setelah beberapa pekan melakukan inspeksi, Abu Nawas kembali ke istana dan melaporkan semua temuan serta solusinya. Ia menyarankan agar Khalifah memberikan pelatihan khusus kepada para pejabat pajak agar mereka memahami pentingnya keadilan dan tanggung jawab. Selain itu, Abu Nawas juga mengusulkan pemberian penghargaan bagi pejabat yang jujur dan menjalankan tugasnya dengan baik, serta hukuman tegas bagi yang menyalahgunakan kekuasaan. Khalifah sangat terkesan dengan dedikasi Abu Nawas. Ia tidak hanya mengikuti semua saran Abu Nawas, tetapi juga memerintahkan pembentukan badan khusus untuk mengawasi pelaksanaan pajak secara transparan. Hasilnya, kehidupan rakyat semakin membaik, kepercayaan mereka kepada pemerintah meningkat, dan keadilan semakin dirasakan di seluruh negeri Baghdad. Namun, bagi Abu Nawas, perjuangan belum selesai. Suatu malam, ia merenung di rumahnya. Ia menyadari bahwa keadilan sosial tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kesadaran rakyat itu sendiri. Ia mulai mengajarkan pentingnya bersedekah, gotong royong, dan saling membantu kepada masyarakat. Melalui ceramah-ceramahnya yang penuh humor dan hikmah, Abu Nawas berhasil menginspirasi banyak orang untuk saling peduli satu sama lain. Rakyat yang dulunya hanya mengeluh kini mulai aktif berkontribusi untuk membangun komunitas mereka. Pasar menjadi lebih ramai, masjid-masjid dipenuhi dengan kegiatan sosial, dan semangat gotong royong semakin kuat. Khalifah pun merasa bangga melihat perubahan yang terjadi di negerinya. Akhirnya, Baghdad menjadi contoh bagi negeri-negeri lain tentang bagaimana keadilan, kebijaksanaan, dan kepedulian dapat membawa kesejahteraan bagi semua pihak. Dan di balik semua itu, nama Abu Nawas terus dikenang sebagai pahlawan yang menggunakan kecerdasan dan hatinya untuk mengatasi masalah-masalah besar dengan cara yang sederhana namun penuh hikmah. Keberhasilan Abu Nawas membawa perubahan besar di Baghdad menjadi buah bibir di seluruh negeri. Orang-orang dari berbagai penjuru datang ke kota untuk melihat bagaimana sistem pajak yang lebih adil telah menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Tak hanya itu, Abu Nawas menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama generasi muda yang ingin belajar tentang kecerdikan, keberanian, dan tanggung jawab sosial. Namun, keberhasilan ini juga memunculkan tantangan baru. Beberapa pejabat yang merasa kehilangan kekuasaan dan keuntungan pribadi mulai bersekongkol untuk menjatuhkan Abu Nawas.
Mereka menganggap Abu Nawas sebagai ancaman terhadap kepentingan mereka dan mencoba menyusun rencana untuk membalas dendam. Suatu hari, seorang pejabat tinggi mendatangi Khalifah dengan membawa kabar bohong tentang Abu Nawas. Ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, hamba mendengar bahwa Abu Nawas telah menggunakan mandat yang Anda berikan untuk memperkaya dirinya sendiri. Ia memanfaatkan rakyat untuk kepentingan pribadinya." Khalifah yang mengenal Abu Nawas sebagai orang jujur sempat ragu, tetapi ia merasa perlu menyelidiki tuduhan tersebut untuk menjaga keadilan. Khalifah kemudian memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba, Khalifah berkata, "Wahai Abu Nawas, ada tuduhan bahwa engkau telah menyalahgunakan kepercayaan yang aku berikan. Aku ingin mendengar langsung darimu." Abu Nawas yang tenang menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, jika Anda mengizinkan, izinkan hamba untuk membuktikan kebenaran ini dengan cara hamba sendiri." Khalifah yang penasaran memberi izin kepada Abu Nawas untuk menjelaskan. Abu Nawas kemudian mengundang Khalifah untuk ikut bersamanya menyusuri pasar dan desa-desa tempat ia pernah melakukan inspeksi. Di setiap tempat yang mereka kunjungi, rakyat menyambut Abu Nawas dengan penuh rasa hormat dan syukur. Mereka menceritakan bagaimana Abu Nawas telah membantu mereka keluar dari kesulitan dan memulihkan keadilan. Salah seorang pedagang di pasar berkata kepada Khalifah, "Wahai Amirul Mukminin, tanpa Abu Nawas, kami tidak tahu bagaimana nasib kami. Ia tidak hanya membantu menurunkan pajak, tetapi juga mengajarkan kami cara bekerja lebih giat dan saling membantu." Khalifah yang mendengar kesaksian ini merasa malu karena sempat meragukan kejujuran Abu Nawas. Setelah perjalanan itu, Khalifah kembali ke istana dan memanggil pejabat yang telah memfitnah Abu Nawas. "Wahai pejabat, aku telah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Abu Nawas bekerja untuk kebaikan rakyat. Tuduhanmu adalah fitnah, dan aku tidak akan membiarkan ketidakadilan seperti ini terjadi di istanaku." Pejabat itu akhirnya dihukum atas perbuatannya, dan nama Abu Nawas kembali dibersihkan. Meski mendapat fitnah, Abu Nawas tidak menyimpan dendam. Ia justru berkata kepada Khalifah, "Wahai Amirul Mukminin, fitnah ini adalah ujian bagi hamba. Hamba bersyukur karena Allah masih memberikan hamba kesempatan untuk membuktikan kebenaran. Namun, izinkan hamba mengingatkan bahwa keadilan bukan hanya tentang pajak, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap orang di negeri ini, baik rakyat maupun pejabat, memahami tanggung jawab mereka di hadapan Allah." Mendengar itu, Khalifah tersentuh. Ia memutuskan untuk mengadakan majelis ilmu yang akan dihadiri oleh pejabat istana, ulama, dan tokoh masyarakat, dengan tujuan memperkuat nilai-nilai Islam dalam pemerintahan. Abu Nawas diangkat sebagai salah satu pengajar di majelis tersebut, sehingga ia dapat menyampaikan hikmah-hikmah Islam kepada Khalifah dan para pejabat lainnya. Dalam majelis itu, Abu Nawas sering mengingatkan tentang pentingnya amanah, kejujuran, dan kepedulian terhadap rakyat. Ia berkata, "Kita semua adalah pemimpin dalam kapasitas kita masing-masing, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Janganlah kita berbuat zalim, karena kezaliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat." Semakin lama, nama Abu Nawas tidak hanya dikenal di Baghdad, tetapi juga di negeri-negeri tetangga. Para penguasa dari berbagai wilayah datang untuk belajar dari pengalamannya. Mereka ingin mengetahui bagaimana cara Abu Nawas mengatasi masalah besar dengan pendekatan yang sederhana namun penuh hikmah. Di tengah kesibukannya membantu Khalifah dan rakyat, Abu Nawas tetap hidup dengan sederhana. Ia menolak harta dan kemewahan yang ditawarkan kepadanya. Ia sering berkata, "Harta yang berlimpah hanya akan menjadi beban jika tidak digunakan untuk kebaikan. Cukuplah bagiku kecukupan dan doa dari rakyat yang aku bantu." Baghdad pun semakin makmur, rakyat hidup dengan lebih bahagia, dan pemerintahannya dikenal sebagai salah satu yang paling adil pada masanya. Hingga akhir hayatnya, Abu Nawas terus dikenang sebagai sosok yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki hati yang tulus untuk membantu sesama. Kisah ini mengajarkan bahwa keadilan, kepedulian, dan keberanian untuk menyuarakan kebenaran adalah kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera. Dan di balik setiap perubahan besar, selalu ada orang-orang yang dengan tulus mengabdikan dirinya demi kebaikan bersama. Pada akhir hayatnya, Abu Nawas tetap menjadi sosok yang sederhana meskipun jasanya diakui oleh seluruh negeri. Usianya semakin senja, tetapi kebijaksanaan dan kecerdasannya tetap menjadi inspirasi. Di hari-hari terakhirnya, ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan masyarakat, memberikan nasihat, dan mengajarkan nilai-nilai Islam.
Ia sering mengingatkan, kejayaan dunia hanyalah sementara. Yang abadi adalah amal baik yang kita bawa untuk kehidupan akhirat. Suatu malam, Abu Nawas merasa tubuhnya lemah. Ia mengumpulkan sahabat-sahabat dekatnya dan berkata, "Jika waktuku tiba, jangan bersedih. Aku hanya ingin kalian melanjutkan perjuangan ini, yaitu berjuang untuk kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan umat." Kata-katanya membuat semua orang terharu, karena mereka tahu Abu Nawas telah menjalani hidup yang penuh manfaat bagi banyak orang. Khalifah yang mendengar kabar tentang kondisi Abu Nawas segera datang ke rumahnya. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia berkata, "Wahai Abu Nawas, engkau adalah orang yang telah membawa banyak kebaikan bagi negeri ini. Aku tak tahu bagaimana Baghdad tanpa dirimu." Abu Nawas tersenyum lemah. "Wahai Amirul Mukminin, setiap kita hanyalah hamba Allah yang fana. Semua ini adalah titipannya. Tugas kita hanyalah menjaga amanah yang diberikan, sebaik mungkin, hingga waktu kita habis. Jika aku pergi, teruskanlah perjuangan ini. Ingatlah, seorang pemimpin yang adil akan menjadi naungan bagi rakyatnya, di dunia maupun di akhirat." Setelah berkata demikian, Abu Nawas meminta waktu untuk menyendiri, menghadap Allah. Ia bermunajat dengan penuh ketenangan, memohon ampunan dan ridanya. Tak lama kemudian, Abu Nawas menghembuskan napas terakhirnya di tengah sujud, meninggalkan dunia dengan cara yang penuh kehormatan. Kabar wafatnya Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad. Seluruh rakyat berkabung, dari yang paling miskin hingga para pejabat istana. Pemakamannya dipenuhi oleh ribuan orang yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Khalifah sendiri memimpin prosesi pemakaman dengan penuh haru. Di hadapan makam Abu Nawas, ia berkata dengan suara bergetar, "Wahai Abu Nawas, engkau telah memberikan kami pelajaran yang tak ternilai tentang keadilan, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Semoga Allah menempatkanmu di tempat terbaik di sisinya." Kepergian Abu Nawas tidak hanya meninggalkan duka, tetapi juga meninggalkan warisan yang sangat berharga. Ide-idenya tentang keadilan dan kesejahteraan menjadi pondasi bagi pemerintahan Baghdad yang lebih baik. Khalifah dan para pejabat melanjutkan kebijakan-kebijakan yang pernah diusulkan oleh Abu Nawas, memastikan bahwa rakyat selalu diperlakukan dengan adil. Tahun-tahun berlalu, tetapi nama Abu Nawas tetap hidup di hati rakyat Baghdad. Kisah-kisah tentang kecerdasannya terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi teladan bagi siapa saja yang ingin berbuat baik bagi sesama. Ia bukan hanya seorang cendekiawan, tetapi juga seorang pahlawan yang mengabdikan hidupnya untuk kemaslahatan umat. Di berbagai masjid dan majelis ilmu, orang-orang sering mengutip kata-kata bijak Abu Nawas. Salah satu yang paling dikenang adalah, keadilan adalah pondasi dari sebuah negeri. Jika keadilan tegak, maka negeri itu akan makmur. Jika keadilan runtuh, maka kehancuran akan datang, tak peduli seberapa kaya atau kuatnya negeri itu. Hingga hari ini, kisah Abu Nawas tetap menjadi pelajaran penting. Ia mengajarkan bahwa kecerdikan dan keberanian tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk membantu sesama. Ia membuktikan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari satu orang yang memiliki niat tulus dan tekad yang kuat. Begitulah, Abu Nawas meninggalkan dunia dengan meninggalkan jejak yang abadi, yaitu jejak keadilan, hikmah, dan kasih sayang. Ia menjadi bukti bahwa seorang manusia biasa dapat menjadi luar biasa jika hidupnya diisi dengan kebaikan, keikhlasan, dan pengabdian kepada Allah serta sesama manusia. Tamat. Strategi Abu Nawas mengatasi pajak yang memberatkan rakyat. Pada suatu masa di negeri Baghdad, rakyat hidup dalam tekanan akibat kebijakan pajak yang memberatkan. Khalifah yang memerintah saat itu merasa perlu meningkatkan pemasukan negara untuk pembangunan dan kepentingan istana. Namun, pajak yang diberlakukan terlalu tinggi, sehingga rakyat kecil kesulitan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Keadaan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, dan banyak yang mengeluhkan ketidakadilan tersebut. Abu Nawas, seorang tokoh yang terkenal dengan kecerdasan dan kecerdikannya, mendengar keluhan rakyat. Ia merasa terpanggil untuk membantu mereka. Meskipun ia bukan pejabat negara, Abu Nawas selalu peduli terhadap nasib rakyat kecil. Ia mulai memikirkan cara untuk menyampaikan keluhan rakyat kepada Khalifah tanpa membuatnya merasa dipermalukan. Suatu hari, Abu Nawas mendatangi istana dan meminta audiensi dengan Khalifah. Setelah diizinkan masuk, ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, izinkan hamba menyampaikan sesuatu yang penting demi kesejahteraan rakyat." Khalifah yang mengenal Abu Nawas sebagai orang bijak dan penuh humor, mengizinkannya berbicara.
"Wahai Khalifah, hamba ingin menceritakan sebuah kisah," ujar Abu Nawas. Khalifah yang tertarik, mempersilakannya melanjutkan. Dahulu kala, ada seorang petani yang memiliki seekor keledai. Keledai itu sangat kuat dan setia membantu petani dalam bekerja. Suatu hari, petani itu merasa bahwa hasil panennya tidak mencukupi kebutuhan. Ia berpikir bahwa ia harus memaksimalkan kerja keledainya. Maka, ia menambahkan beban yang lebih berat pada keledainya setiap hari. Khalifah mendengarkan dengan penuh perhatian. Abu Nawas melanjutkan, pada awalnya, keledai itu masih mampu menanggung beban tambahan tersebut. Namun, seiring waktu, beban yang terus bertambah membuat keledai itu jatuh sakit. Akhirnya, keledai itu tidak lagi mampu bekerja, bahkan untuk membawa beban yang ringan sekalipun. Abu Nawas berhenti sejenak, lalu menatap Khalifah dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah rakyat itu ibarat keledai dalam kisah ini? Mereka adalah pendukung utama negeri ini. Jika beban pajak terus ditambah, mereka bisa kehilangan kemampuan untuk berkontribusi. Jika mereka terlalu lelah dan tertekan, yang rugi bukan hanya mereka, tetapi juga negeri ini." Khalifah merenungkan kata-kata Abu Nawas. Ia menyadari bahwa pajak yang terlalu berat tidak hanya menyusahkan rakyat, tetapi juga dapat melemahkan perekonomian negara. Namun, sebagai penguasa, ia tidak ingin terlihat menyerah begitu saja. Maka, ia menguji Abu Nawas dengan berkata, "Abu Nawas, apa yang engkau sarankan? Apakah aku harus menghapuskan pajak sama sekali?" Abu Nawas tersenyum. "Tidak, wahai Khalifah. Pajak memang penting untuk membangun negeri, tetapi harus diberlakukan dengan adil dan bijaksana. Hamba menyarankan agar pajak diturunkan ke tingkat yang wajar. Dengan begitu, rakyat akan merasa lebih ringan, dan mereka akan bekerja lebih giat. Hasilnya, pemasukan negara pun akan meningkat secara alami, karena rakyat yang sejahtera cenderung lebih patuh dan produktif." Khalifah terkesan dengan usulan itu. Namun, ia masih ingin memastikan keabsahan ide Abu Nawas. Maka, ia berkata, "Abu Nawas, buktikan kepadaku bahwa rakyat akan merasa lebih sejahtera jika beban mereka dikurangi. Jika engkau berhasil, aku akan mempertimbangkan usulanmu." Abu Nawas kemudian meminta izin untuk mengadakan pertemuan dengan rakyat di pasar. Ia berbicara kepada mereka tentang pentingnya keadilan dan kerjasama antara penguasa dan rakyat. Ia juga meminta mereka untuk bekerja lebih giat jika pajak diturunkan. Setelah itu, ia kembali ke istana dan melaporkan hasilnya kepada Khalifah. Beberapa minggu kemudian, Khalifah memutuskan untuk menurunkan pajak sesuai usulan Abu Nawas. Benar saja, rakyat merasa lebih ringan, dan mereka mulai bekerja lebih giat. Perekonomian negeri pun perlahan membaik, dan pemasukan negara meningkat lebih dari sebelumnya. Khalifah pun mengakui bahwa Abu Nawas telah memberikan solusi yang bijaksana. Sejak saat itu, Abu Nawas semakin dihormati sebagai sosok yang peduli pada kesejahteraan rakyat. Ia tidak hanya dikenal karena kecerdasannya, tetapi juga karena keberaniannya menyuarakan kebenaran dengan cara yang bijak. Rakyat Baghdad pun hidup lebih sejahtera, dan Khalifah belajar untuk selalu mendengarkan suara rakyatnya. Melihat keberhasilan tersebut, Khalifah mulai memandang Abu Nawas sebagai penasihat yang sangat berharga. Namun, meskipun pajak telah diturunkan, Abu Nawas menyadari bahwa tantangan lain masih menunggu. Ada pejabat-pejabat di lapangan yang kerap memanfaatkan kekuasaan mereka untuk mengambil keuntungan pribadi, sehingga sebagian rakyat masih merasa terbebani. Abu Nawas pun kembali menyusun strategi. Ia menyadari bahwa akar masalah ini bukan hanya pada kebijakan pajak, tetapi juga pada kejujuran para pelaksana di lapangan. Suatu hari, ia mendatangi Khalifah dengan sebuah usulan baru. "Wahai Amirul Mukminin, hamba ingin mengajukan satu usul lagi untuk memastikan keadilan pajak benar-benar dirasakan oleh rakyat," kata Abu Nawas. Khalifah yang telah merasakan manfaat dari saran Abu Nawas sebelumnya segera memberi izin. "Apa usulanmu kali ini, wahai Abu Nawas?" tanya Khalifah. Abu Nawas menjawab, "Hamba memohon agar Khalifah mengadakan inspeksi mendadak ke wilayah-wilayah yang jauh dari istana. Dengan begitu, kita dapat mengetahui langsung bagaimana para petugas pajak bekerja dan mendengar keluhan rakyat tanpa perantara." Khalifah merasa usulan ini menarik, tetapi ia merasa terlalu sibuk untuk bepergian sendiri. Maka, ia menunjuk Abu Nawas sebagai utusan resmi yang akan melakukan inspeksi dengan membawa mandat langsung dari istana.
Abu Nawas dengan senang hati menerima tugas tersebut, karena ini adalah kesempatan emas untuk membantu rakyat secara langsung. Dalam perjalanan inspeksi itu, Abu Nawas menemukan berbagai macam pelanggaran. Ada pejabat yang meminta pajak lebih tinggi dari yang ditetapkan, ada pula yang memanfaatkan jabatannya untuk memeras rakyat kecil. Abu Nawas tidak tinggal diam. Dengan kecerdasannya, ia menggunakan humor dan logika untuk menegur para pejabat tersebut tanpa menimbulkan konflik terbuka. Salah satu kisah menarik terjadi di sebuah desa kecil. Di sana, seorang pejabat pajak memaksa seorang petani tua untuk membayar pajak yang jauh lebih tinggi dari seharusnya. Ketika Abu Nawas bertanya alasannya, pejabat itu berkilah bahwa ia hanya mengikuti perintah atasan. Abu Nawas berpura-pura kebingungan dan berkata, rupanya atasanmu lebih tinggi dari khalifah kita, ya. Padahal aku kira hanya ada satu penguasa di negeri ini. Pejabat itu terdiam, wajahnya memerah karena malu. Mulai sekarang, pastikan engkau menjalankan tugas sesuai aturan, atau aku akan melaporkanmu langsung kepada khalifah, lanjut Abu Nawas dengan tegas. Setelah beberapa pekan melakukan inspeksi, Abu Nawas kembali ke istana dan melaporkan semua temuan serta solusinya. Ia menyarankan agar khalifah memberikan pelatihan khusus kepada para pejabat pajak agar mereka memahami pentingnya keadilan dan tanggung jawab. Selain itu, Abu Nawas juga mengusulkan pemberian penghargaan bagi pejabat yang jujur dan menjalankan tugasnya dengan baik, serta hukuman tegas bagi yang menyalahgunakan kekuasaan. Khalifah sangat terkesan dengan dedikasi Abu Nawas. Ia tidak hanya mengikuti semua saran Abu Nawas, tetapi juga memerintahkan pembentukan badan khusus untuk mengawasi pelaksanaan pajak secara transparan. Hasilnya, kehidupan rakyat semakin membaik, kepercayaan mereka kepada pemerintah meningkat, dan keadilan semakin dirasakan di seluruh negeri Baghdad. Namun, bagi Abu Nawas, perjuangan belum selesai. Suatu malam, ia merenung di rumahnya. Ia menyadari bahwa keadilan sosial tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kesadaran rakyat itu sendiri. Ia mulai mengajarkan pentingnya bersedekah, gotong royong, dan saling membantu kepada masyarakat. Melalui ceramah-ceramahnya yang penuh humor dan hikmah, Abu Nawas berhasil menginspirasi banyak orang untuk saling peduli satu sama lain. Rakyat yang dulunya hanya mengeluh kini mulai aktif berkontribusi untuk membangun komunitas mereka. Pasar menjadi lebih ramai, masjid-masjid dipenuhi dengan kegiatan sosial, dan semangat gotong royong semakin kuat. Khalifah pun merasa bangga melihat perubahan yang terjadi di negerinya. Akhirnya, Baghdad menjadi contoh bagi negeri-negeri lain tentang bagaimana keadilan, kebijaksanaan, dan kepedulian dapat membawa kesejahteraan bagi semua pihak. Dan di balik semua itu, nama Abu Nawas terus dikenang sebagai pahlawan yang menggunakan kecerdasan dan hatinya untuk mengatasi masalah-masalah besar dengan cara yang sederhana namun penuh hikmah. Keberhasilan Abu Nawas membawa perubahan besar di Baghdad menjadi buah bibir di seluruh negeri. Orang-orang dari berbagai penjuru datang ke kota untuk melihat bagaimana sistem pajak yang lebih adil telah menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Tak hanya itu, Abu Nawas menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama generasi muda yang ingin belajar tentang kecerdikan, keberanian, dan tanggung jawab sosial. Namun, keberhasilan ini juga memunculkan tantangan baru. Beberapa pejabat yang merasa kehilangan kekuasaan dan keuntungan pribadi mulai bersekongkol untuk menjatuhkan Abu Nawas. Mereka menganggap Abu Nawas sebagai ancaman terhadap kepentingan mereka dan mencoba menyusun rencana untuk membalas dendam. Suatu hari, seorang pejabat tinggi mendatangi khalifah dengan membawa kabar bohong tentang Abu Nawas. Ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, hamba mendengar bahwa Abu Nawas telah menggunakan mandat yang Anda berikan untuk memperkaya dirinya sendiri. Ia memanfaatkan rakyat untuk kepentingan pribadinya." Khalifah yang mengenal Abu Nawas sebagai orang jujur sempat ragu, tetapi ia merasa perlu menyelidiki tuduhan tersebut untuk menjaga keadilan. Khalifah kemudian memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba, Khalifah berkata, "Wahai Abu Nawas, ada tuduhan bahwa engkau telah menyalahgunakan kepercayaan yang aku berikan. Aku ingin mendengar langsung darimu." Abu Nawas yang tenang menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, jika Anda mengizinkan, izinkan hamba untuk membuktikan kebenaran ini dengan cara hamba sendiri." Khalifah yang penasaran memberi izin kepada Abu Nawas untuk menjelaskan. Abu Nawas kemudian mengundang Khalifah untuk ikut bersamanya menyusuri pasar dan desa-desa tempat ia pernah melakukan inspeksi.
Di setiap tempat yang mereka kunjungi, rakyat menyambut Abu Nawas dengan penuh rasa hormat dan syukur. Mereka menceritakan bagaimana Abu Nawas telah membantu mereka keluar dari kesulitan dan memulihkan keadilan. Salah seorang pedagang di pasar berkata kepada Khalifah, "Wahai Amirul Mukminin, tanpa Abu Nawas, kami tidak tahu bagaimana nasib kami. Ia tidak hanya membantu menurunkan pajak, tetapi juga mengajarkan kami cara bekerja lebih giat dan saling membantu." Khalifah yang mendengar kesaksian ini merasa malu karena sempat meragukan kejujuran Abu Nawas. Setelah perjalanan itu, Khalifah kembali ke istana dan memanggil pejabat yang telah memfitnah Abu Nawas. "Wahai pejabat, aku telah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Abu Nawas bekerja untuk kebaikan rakyat. Tuduhanmu adalah fitnah, dan aku tidak akan membiarkan ketidakadilan seperti ini terjadi di istanaku." Pejabat itu akhirnya dihukum atas perbuatannya, dan nama Abu Nawas kembali dibersihkan. Meski mendapat fitnah, Abu Nawas tidak menyimpan dendam. Ia justru berkata kepada Khalifah, "Wahai Amirul Mukminin, fitnah ini adalah ujian bagi hamba. Hamba bersyukur karena Allah masih memberikan hamba kesempatan untuk membuktikan kebenaran. Namun, izinkan hamba mengingatkan bahwa keadilan bukan hanya tentang pajak, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap orang di negeri ini, baik rakyat maupun pejabat, memahami tanggung jawab mereka di hadapan Allah." Mendengar itu, Khalifah tersentuh. Ia memutuskan untuk mengadakan majelis ilmu yang akan dihadiri oleh pejabat istana, ulama, dan tokoh masyarakat, dengan tujuan memperkuat nilai-nilai Islam dalam pemerintahan. Abu Nawas diangkat sebagai salah satu pengajar di majelis tersebut, sehingga ia dapat menyampaikan hikmah-hikmah Islam kepada Khalifah dan para pejabat lainnya. Dalam majelis itu, Abu Nawas sering mengingatkan tentang pentingnya amanah, kejujuran, dan kepedulian terhadap rakyat. Ia berkata, "Kita semua adalah pemimpin dalam kapasitas kita masing-masing, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Janganlah kita berbuat zalim, karena kezaliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat." Semakin lama, nama Abu Nawas tidak hanya dikenal di Baghdad, tetapi juga di negeri-negeri tetangga. Para penguasa dari berbagai wilayah datang untuk belajar dari pengalamannya. Mereka ingin mengetahui bagaimana cara Abu Nawas mengatasi masalah besar dengan pendekatan yang sederhana namun penuh hikmah. Di tengah kesibukannya membantu Khalifah dan rakyat, Abu Nawas tetap hidup dengan sederhana. Ia menolak harta dan kemewahan yang ditawarkan kepadanya. Ia sering berkata, "Harta yang berlimpah hanya akan menjadi beban jika tidak digunakan untuk kebaikan. Cukuplah bagiku kecukupan dan doa dari rakyat yang aku bantu." Baghdad pun semakin makmur, rakyat hidup dengan lebih bahagia, dan pemerintahannya dikenal sebagai salah satu yang paling adil pada masanya. Hingga akhir hayatnya, Abu Nawas terus dikenang sebagai sosok yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki hati yang tulus untuk membantu sesama. Kisah ini mengajarkan bahwa keadilan, kepedulian, dan keberanian untuk menyuarakan kebenaran adalah kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera. Dan di balik setiap perubahan besar, selalu ada orang-orang yang dengan tulus mengabdikan dirinya demi kebaikan bersama. Pada akhir hayatnya, Abu Nawas tetap menjadi sosok yang sederhana meskipun jasanya diakui oleh seluruh negeri. Usianya semakin senja, tetapi kebijaksanaan dan kecerdasannya tetap menjadi inspirasi. Di hari-hari terakhirnya, ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan masyarakat, memberikan nasihat, dan mengajarkan nilai-nilai Islam. Ia sering mengingatkan, kejayaan dunia hanyalah sementara. Yang abadi adalah amal baik yang kita bawa untuk kehidupan akhirat. Suatu malam, Abu Nawas merasa tubuhnya lemah. Ia mengumpulkan sahabat-sahabat dekatnya dan berkata, "Jika waktuku tiba, jangan bersedih. Aku hanya ingin kalian melanjutkan perjuangan ini, yaitu berjuang untuk kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan umat." Kata-katanya membuat semua orang terharu, karena mereka tahu Abu Nawas telah menjalani hidup yang penuh manfaat bagi banyak orang. Khalifah yang mendengar kabar tentang kondisi Abu Nawas segera datang ke rumahnya. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia berkata, "Wahai Abu Nawas, engkau adalah orang yang telah membawa banyak kebaikan bagi negeri ini. Aku tak tahu bagaimana Baghdad tanpa dirimu." Abu Nawas tersenyum lemah. "Wahai Amirul Mukminin, setiap kita hanyalah hamba Allah yang fana. Semua ini adalah titipannya. Tugas kita hanyalah menjaga amanah yang diberikan, sebaik mungkin, hingga waktu kita habis. Jika aku pergi, teruskanlah perjuangan ini. Ingatlah,
seorang pemimpin yang adil akan menjadi naungan bagi rakyatnya, di dunia maupun di akhirat. Setelah berkata demikian, Abu Nawas meminta waktu untuk menyendiri, menghadap Allah. Ia bermunajat dengan penuh ketenangan, memohon ampunan dan ridanya. Tak lama kemudian, Abu Nawas menghembuskan napas terakhirnya di tengah sujud, meninggalkan dunia dengan cara yang penuh kehormatan. Kabar wafatnya Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad. Seluruh rakyat berkabung, dari yang paling miskin hingga para pejabat istana. Pemakamannya dipenuhi oleh ribuan orang yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Khalifah sendiri memimpin prosesi pemakaman dengan penuh haru. Di hadapan makam Abu Nawas, ia berkata dengan suara bergetar, "Wahai Abu Nawas, engkau telah memberikan kami pelajaran yang tak ternilai tentang keadilan, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Semoga Allah menempatkanmu di tempat terbaik di sisinya." Kepergian Abu Nawas tidak hanya meninggalkan duka, tetapi juga meninggalkan warisan yang sangat berharga. Ide-idenya tentang keadilan dan kesejahteraan menjadi pondasi bagi pemerintahan Baghdad yang lebih baik. Khalifah dan para pejabat melanjutkan kebijakan-kebijakan yang pernah diusulkan oleh Abu Nawas, memastikan bahwa rakyat selalu diperlakukan dengan adil. Tahun-tahun berlalu, tetapi nama Abu Nawas tetap hidup di hati rakyat Baghdad. Kisah-kisah tentang kecerdasannya terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi teladan bagi siapa saja yang ingin berbuat baik bagi sesama. Ia bukan hanya seorang cendekiawan, tetapi juga seorang pahlawan yang mengabdikan hidupnya untuk kemaslahatan umat. Di berbagai masjid dan majelis ilmu, orang-orang sering mengutip kata-kata bijak Abu Nawas. Salah satu yang paling dikenang adalah, keadilan adalah pondasi dari sebuah negeri. Jika keadilan tegak, maka negeri itu akan makmur. Jika keadilan runtuh, maka kehancuran akan datang, tak peduli seberapa kaya atau kuatnya negeri itu. Hingga hari ini, kisah Abu Nawas tetap menjadi pelajaran penting. Ia mengajarkan bahwa kecerdikan dan keberanian tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk membantu sesama. Ia membuktikan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari satu orang yang memiliki niat tulus dan tekad yang kuat. Begitulah, Abu Nawas meninggalkan dunia dengan meninggalkan jejak yang abadi, yaitu jejak keadilan, hikmah, dan kasih sayang. Ia menjadi bukti bahwa seorang manusia biasa dapat menjadi luar biasa jika hidupnya diisi dengan kebaikan, keikhlasan, dan pengabdian kepada Allah serta sesama manusia. Tamat. Strategi Abu Nawas mengatasi pajak yang memberatkan rakyat. Pada suatu masa di negeri Baghdad, rakyat hidup dalam tekanan akibat kebijakan pajak yang memberatkan. Khalifah yang memerintah saat itu merasa perlu meningkatkan pemasukan negara untuk pembangunan dan kepentingan istana. Namun, pajak yang diberlakukan terlalu tinggi, sehingga rakyat kecil kesulitan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Keadaan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, dan banyak yang mengeluhkan ketidakadilan tersebut. Abu Nawas, seorang tokoh yang terkenal dengan kecerdasan dan kecerdikannya, mendengar keluhan rakyat. Ia merasa terpanggil untuk membantu mereka. Meskipun ia bukan pejabat negara, Abu Nawas selalu peduli terhadap nasib rakyat kecil. Ia mulai memikirkan cara untuk menyampaikan keluhan rakyat kepada Khalifah tanpa membuatnya merasa dipermalukan. Suatu hari, Abu Nawas mendatangi istana dan meminta audiensi dengan Khalifah. Setelah diizinkan masuk, ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, izinkan hamba menyampaikan sesuatu yang penting demi kesejahteraan rakyat." Khalifah yang mengenal Abu Nawas sebagai orang bijak dan penuh humor, mengizinkannya berbicara. "Wahai Khalifah, hamba ingin menceritakan sebuah kisah," ujar Abu Nawas. Khalifah yang tertarik, mempersilakannya melanjutkan. Dahulu kala, ada seorang petani yang memiliki seekor keledai. Keledai itu sangat kuat dan setia membantu petani dalam bekerja. Suatu hari, petani itu merasa bahwa hasil panennya tidak mencukupi kebutuhan. Ia berpikir bahwa ia harus memaksimalkan kerja keledainya. Maka, ia menambahkan beban yang lebih berat pada keledainya setiap hari. Khalifah mendengarkan dengan penuh perhatian. Abu Nawas melanjutkan, pada awalnya, keledai itu masih mampu menanggung beban tambahan tersebut. Namun, seiring waktu, beban yang terus bertambah membuat keledai itu jatuh sakit. Akhirnya, keledai itu tidak lagi mampu bekerja, bahkan untuk membawa beban yang ringan sekalipun. Abu Nawas berhenti sejenak, lalu menatap Khalifah dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah rakyat itu ibarat keledai dalam kisah ini? Mereka adalah pendukung utama negeri ini.
Jika beban pajak terus ditambah, mereka bisa kehilangan kemampuan untuk berkontribusi. Jika mereka terlalu lelah dan tertekan, yang rugi bukan hanya mereka, tetapi juga negeri ini. Khalifah merenungkan kata-kata Abu Nawas. Ia menyadari bahwa pajak yang terlalu berat tidak hanya menyusahkan rakyat, tetapi juga dapat melemahkan perekonomian negara. Namun, sebagai penguasa, ia tidak ingin terlihat menyerah begitu saja. Maka, ia menguji Abu Nawas dengan berkata, "Abu Nawas, apa yang engkau sarankan? Apakah aku harus menghapuskan pajak sama sekali?" Abu Nawas tersenyum. "Tidak, wahai Khalifah. Pajak memang penting untuk membangun negeri, tetapi harus diberlakukan dengan adil dan bijaksana. Hamba menyarankan agar pajak diturunkan ke tingkat yang wajar. Dengan begitu, rakyat akan merasa lebih ringan, dan mereka akan bekerja lebih giat. Hasilnya, pemasukan negara pun akan meningkat secara alami, karena rakyat yang sejahtera cenderung lebih patuh dan produktif." Khalifah terkesan dengan usulan itu. Namun, ia masih ingin memastikan keabsahan ide Abu Nawas. Maka, ia berkata, "Abu Nawas, buktikan kepadaku bahwa rakyat akan merasa lebih sejahtera jika beban mereka dikurangi. Jika engkau berhasil, aku akan mempertimbangkan usulanmu." Abu Nawas kemudian meminta izin untuk mengadakan pertemuan dengan rakyat di pasar. Ia berbicara kepada mereka tentang pentingnya keadilan dan kerjasama antara penguasa dan rakyat. Ia juga meminta mereka untuk bekerja lebih giat jika pajak diturunkan. Setelah itu, ia kembali ke istana dan melaporkan hasilnya kepada Khalifah. Beberapa minggu kemudian, Khalifah memutuskan untuk menurunkan pajak sesuai usulan Abu Nawas. Benar saja, rakyat merasa lebih ringan, dan mereka mulai bekerja lebih giat. Perekonomian negeri pun perlahan membaik, dan pemasukan negara meningkat lebih dari sebelumnya. Khalifah pun mengakui bahwa Abu Nawas telah memberikan solusi yang bijaksana. Sejak saat itu, Abu Nawas semakin dihormati sebagai sosok yang peduli pada kesejahteraan rakyat. Ia tidak hanya dikenal karena kecerdasannya, tetapi juga karena keberaniannya menyuarakan kebenaran dengan cara yang bijak. Rakyat Baghdad pun hidup lebih sejahtera, dan Khalifah belajar untuk selalu mendengarkan suara rakyatnya. Melihat keberhasilan tersebut, Khalifah mulai memandang Abu Nawas sebagai penasihat yang sangat berharga. Namun, meskipun pajak telah diturunkan, Abu Nawas menyadari bahwa tantangan lain masih menunggu. Ada pejabat-pejabat di lapangan yang kerap memanfaatkan kekuasaan mereka untuk mengambil keuntungan pribadi, sehingga sebagian rakyat masih merasa terbebani. Abu Nawas pun kembali menyusun strategi. Ia menyadari bahwa akar masalah ini bukan hanya pada kebijakan pajak, tetapi juga pada kejujuran para pelaksana di lapangan. Suatu hari, ia mendatangi Khalifah dengan sebuah usulan baru. "Wahai Amirul Mukminin, hamba ingin mengajukan satu usul lagi untuk memastikan keadilan pajak benar-benar dirasakan oleh rakyat," kata Abu Nawas. Khalifah yang telah merasakan manfaat dari saran Abu Nawas sebelumnya segera memberi izin. "Apa usulanmu kali ini, wahai Abu Nawas?" tanya Khalifah. Abu Nawas menjawab, "Hamba memohon agar Khalifah mengadakan inspeksi mendadak ke wilayah-wilayah yang jauh dari istana. Dengan begitu, kita dapat mengetahui langsung bagaimana para petugas pajak bekerja dan mendengar keluhan rakyat tanpa perantara." Khalifah merasa usulan ini menarik, tetapi ia merasa terlalu sibuk untuk bepergian sendiri. Maka, ia menunjuk Abu Nawas sebagai utusan resmi yang akan melakukan inspeksi dengan membawa mandat langsung dari istana. Abu Nawas dengan senang hati menerima tugas tersebut, karena ini adalah kesempatan emas untuk membantu rakyat secara langsung. Dalam perjalanan inspeksi itu, Abu Nawas menemukan berbagai macam pelanggaran. Ada pejabat yang meminta pajak lebih tinggi dari yang ditetapkan, ada pula yang memanfaatkan jabatannya untuk memeras rakyat kecil. Abu Nawas tidak tinggal diam. Dengan kecerdasannya, ia menggunakan humor dan logika untuk menegur para pejabat tersebut tanpa menimbulkan konflik terbuka. Salah satu kisah menarik terjadi di sebuah desa kecil. Di sana, seorang pejabat pajak memaksa seorang petani tua untuk membayar pajak yang jauh lebih tinggi dari seharusnya. Ketika Abu Nawas bertanya alasannya, pejabat itu berkilah bahwa ia hanya mengikuti perintah atasan. Abu Nawas berpura-pura kebingungan dan berkata, rupanya atasanmu lebih tinggi dari khalifah kita, ya. Padahal aku kira hanya ada satu penguasa di negeri ini." Pejabat itu terdiam, wajahnya memerah karena malu. "Mulai sekarang, pastikan engkau menjalankan tugas sesuai aturan, atau aku akan melaporkanmu langsung kepada khalifah,"
lanjut Abu Nawas dengan tegas. Setelah beberapa pekan melakukan inspeksi, Abu Nawas kembali ke istana dan melaporkan semua temuan serta solusinya. Ia menyarankan agar Khalifah memberikan pelatihan khusus kepada para pejabat pajak agar mereka memahami pentingnya keadilan dan tanggung jawab. Selain itu, Abu Nawas juga mengusulkan pemberian penghargaan bagi pejabat yang jujur dan menjalankan tugasnya dengan baik, serta hukuman tegas bagi yang menyalahgunakan kekuasaan. Khalifah sangat terkesan dengan dedikasi Abu Nawas. Ia tidak hanya mengikuti semua saran Abu Nawas, tetapi juga memerintahkan pembentukan badan khusus untuk mengawasi pelaksanaan pajak secara transparan. Hasilnya, kehidupan rakyat semakin membaik, kepercayaan mereka kepada pemerintah meningkat, dan keadilan semakin dirasakan di seluruh negeri Baghdad. Namun, bagi Abu Nawas, perjuangan belum selesai. Suatu malam, ia merenung di rumahnya. Ia menyadari bahwa keadilan sosial tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kesadaran rakyat itu sendiri. Ia mulai mengajarkan pentingnya bersedekah, gotong royong, dan saling membantu kepada masyarakat. Melalui ceramah-ceramahnya yang penuh humor dan hikmah, Abu Nawas berhasil menginspirasi banyak orang untuk saling peduli satu sama lain. Rakyat yang dulunya hanya mengeluh kini mulai aktif berkontribusi untuk membangun komunitas mereka. Pasar menjadi lebih ramai, masjid-masjid dipenuhi dengan kegiatan sosial, dan semangat gotong royong semakin kuat. Khalifah pun merasa bangga melihat perubahan yang terjadi di negerinya. Akhirnya, Baghdad menjadi contoh bagi negeri-negeri lain tentang bagaimana keadilan, kebijaksanaan, dan kepedulian dapat membawa kesejahteraan bagi semua pihak. Dan di balik semua itu, nama Abu Nawas terus dikenang sebagai pahlawan yang menggunakan kecerdasan dan hatinya untuk mengatasi masalah-masalah besar dengan cara yang sederhana namun penuh hikmah. Keberhasilan Abu Nawas membawa perubahan besar di Baghdad menjadi buah bibir di seluruh negeri. Orang-orang dari berbagai penjuru datang ke kota untuk melihat bagaimana sistem pajak yang lebih adil telah menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Tak hanya itu, Abu Nawas menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama generasi muda yang ingin belajar tentang kecerdikan, keberanian, dan tanggung jawab sosial. Namun, keberhasilan ini juga memunculkan tantangan baru. Beberapa pejabat yang merasa kehilangan kekuasaan dan keuntungan pribadi mulai bersekongkol untuk menjatuhkan Abu Nawas. Mereka menganggap Abu Nawas sebagai ancaman terhadap kepentingan mereka dan mencoba menyusun rencana untuk membalas dendam. Suatu hari, seorang pejabat tinggi mendatangi Khalifah dengan membawa kabar bohong tentang Abu Nawas. Ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, hamba mendengar bahwa Abu Nawas telah menggunakan mandat yang Anda berikan untuk memperkaya dirinya sendiri. Ia memanfaatkan rakyat untuk kepentingan pribadinya." Khalifah yang mengenal Abu Nawas sebagai orang jujur sempat ragu, tetapi ia merasa perlu menyelidiki tuduhan tersebut untuk menjaga keadilan. Khalifah kemudian memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba, Khalifah berkata, "Wahai Abu Nawas, ada tuduhan bahwa engkau telah menyalahgunakan kepercayaan yang aku berikan. Aku ingin mendengar langsung darimu." Abu Nawas yang tenang menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, jika Anda mengizinkan, izinkan hamba untuk membuktikan kebenaran ini dengan cara hamba sendiri." Khalifah yang penasaran memberi izin kepada Abu Nawas untuk menjelaskan. Abu Nawas kemudian mengundang Khalifah untuk ikut bersamanya menyusuri pasar dan desa-desa tempat ia pernah melakukan inspeksi. Di setiap tempat yang mereka kunjungi, rakyat menyambut Abu Nawas dengan penuh rasa hormat dan syukur. Mereka menceritakan bagaimana Abu Nawas telah membantu mereka keluar dari kesulitan dan memulihkan keadilan. Salah seorang pedagang di pasar berkata kepada Khalifah, "Wahai Amirul Mukminin, tanpa Abu Nawas, kami tidak tahu bagaimana nasib kami. Ia tidak hanya membantu menurunkan pajak, tetapi juga mengajarkan kami cara bekerja lebih giat dan saling membantu." Khalifah yang mendengar kesaksian ini merasa malu karena sempat meragukan kejujuran Abu Nawas. Setelah perjalanan itu, Khalifah kembali ke istana dan memanggil pejabat yang telah memfitnah Abu Nawas. "Wahai pejabat, aku telah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Abu Nawas bekerja untuk kebaikan rakyat. Tuduhanmu adalah fitnah, dan aku tidak akan membiarkan ketidakadilan seperti ini terjadi di istanaku." Pejabat itu akhirnya dihukum atas perbuatannya, dan nama Abu Nawas kembali dibersihkan. Meski mendapat fitnah, Abu Nawas tidak menyimpan dendam. Ia justru berkata kepada Khalifah, "Wahai Amirul Mukminin, fitnah ini adalah ujian bagi hamba.
Hamba bersyukur karena Allah masih memberikan hamba kesempatan untuk membuktikan kebenaran. Namun, izinkan hamba mengingatkan bahwa keadilan bukan hanya tentang pajak, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap orang di negeri ini, baik rakyat maupun pejabat, memahami tanggung jawab mereka di hadapan Allah. Mendengar itu, Khalifah tersentuh. Ia memutuskan untuk mengadakan majelis ilmu yang akan dihadiri oleh pejabat istana, ulama, dan tokoh masyarakat, dengan tujuan memperkuat nilai-nilai Islam dalam pemerintahan. Abu Nawas diangkat sebagai salah satu pengajar di majelis tersebut, sehingga ia dapat menyampaikan hikmah-hikmah Islam kepada Khalifah dan para pejabat lainnya. Dalam majelis itu, Abu Nawas sering mengingatkan tentang pentingnya amanah, kejujuran, dan kepedulian terhadap rakyat. Ia berkata, kita semua adalah pemimpin dalam kapasitas kita masing-masing, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Janganlah kita berbuat zalim, karena kezaliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Semakin lama, nama Abu Nawas tidak hanya dikenal di Baghdad, tetapi juga di negeri-negeri tetangga. Para penguasa dari berbagai wilayah datang untuk belajar dari pengalamannya. Mereka ingin mengetahui bagaimana cara Abu Nawas mengatasi masalah besar dengan pendekatan yang sederhana namun penuh hikmah. Di tengah kesibukannya membantu khalifah dan rakyat, Abu Nawas tetap hidup dengan sederhana. Ia menolak harta dan kemewahan yang ditawarkan kepadanya. Ia sering berkata, harta yang berlimpah hanya akan menjadi beban jika tidak digunakan untuk kebaikan. Cukuplah bagiku kecukupan dan doa dari rakyat yang aku bantu. Baghdad pun semakin makmur, rakyat hidup dengan lebih bahagia, dan pemerintahannya dikenal sebagai salah satu yang paling adil pada masanya. Hingga akhir hayatnya, Abu Nawas terus dikenang sebagai sosok yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki hati yang tulus untuk membantu sesama. Kisah ini mengajarkan bahwa keadilan, kepedulian, dan keberanian untuk menyuarakan kebenaran adalah kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera. Dan di balik setiap perubahan besar, selalu ada orang-orang yang dengan tulus mengabdikan dirinya demi kebaikan bersama. Pada akhir hayatnya, Abu Nawas tetap menjadi sosok yang sederhana meskipun jasanya diakui oleh seluruh negeri. Usianya semakin senja, tetapi kebijaksanaan dan kecerdasannya tetap menjadi inspirasi. Di hari-hari terakhirnya, ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan masyarakat, memberikan nasihat, dan mengajarkan nilai-nilai Islam. Ia sering mengingatkan, kejayaan dunia hanyalah sementara. Yang abadi adalah amal baik yang kita bawa untuk kehidupan akhirat. Suatu malam, Abu Nawas merasa tubuhnya lemah. Ia mengumpulkan sahabat-sahabat dekatnya dan berkata, jika waktuku tiba, jangan bersedih. Aku hanya ingin kalian melanjutkan perjuangan ini, yaitu berjuang untuk kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan umat. Kata-katanya membuat semua orang terharu, karena mereka tahu Abu Nawas telah menjalani hidup yang penuh manfaat bagi banyak orang. Khalifah yang mendengar kabar tentang kondisi Abu Nawas segera datang ke rumahnya. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia berkata, wahai Abu Nawas, engkau adalah orang yang telah membawa banyak kebaikan bagi negeri ini. Aku tak tahu bagaimana Baghdad tanpa dirimu. Abu Nawas tersenyum lemah. Wahai Amirul Mukminin, setiap kita hanyalah hamba Allah yang fana. Semua ini adalah titipannya. Tugas kita hanyalah menjaga amanah yang diberikan, sebaik mungkin, hingga waktu kita habis. Jika aku pergi, teruskanlah perjuangan ini. Ingatlah, seorang pemimpin yang adil akan menjadi naungan bagi rakyatnya, di dunia maupun di akhirat. Setelah berkata demikian, Abu Nawas meminta waktu untuk menyendiri, menghadap Allah. Ia bermunajat dengan penuh ketenangan, memohon ampunan dan ridanya. Tak lama kemudian, Abu Nawas menghembuskan napas terakhirnya di tengah sujud, meninggalkan dunia dengan cara yang penuh kehormatan. Kabar wafatnya Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad. Seluruh rakyat berkabung, dari yang paling miskin hingga para pejabat istana. Pemakamannya dipenuhi oleh ribuan orang yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Khalifah sendiri memimpin prosesi pemakaman dengan penuh haru. Di hadapan makam Abu Nawas, ia berkata dengan suara bergetar, wahai Abu Nawas, engkau telah memberikan kami pelajaran yang tak ternilai tentang keadilan, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Semoga Allah menempatkanmu di tempat terbaik di sisinya. Kepergian Abu Nawas tidak hanya meninggalkan duka, tetapi juga meninggalkan warisan yang sangat berharga. Ide-idenya tentang keadilan dan kesejahteraan menjadi pondasi bagi pemerintahan Baghdad yang lebih baik.
Khalifah dan para pejabat melanjutkan kebijakan-kebijakan yang pernah diusulkan oleh Abu Nawas, memastikan bahwa rakyat selalu diperlakukan dengan adil. Tahun-tahun berlalu, tetapi nama Abu Nawas tetap hidup di hati rakyat Baghdad. Kisah-kisah tentang kecerdasannya terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi teladan bagi siapa saja yang ingin berbuat baik bagi sesama. Ia bukan hanya seorang cendekiawan, tetapi juga seorang pahlawan yang mengabdikan hidupnya untuk kemaslahatan umat. Di berbagai masjid dan majelis ilmu, orang-orang sering mengutip kata-kata bijak Abu Nawas. Salah satu yang paling dikenang adalah, keadilan adalah pondasi dari sebuah negeri. Jika keadilan tegak, maka negeri itu akan makmur. Jika keadilan runtuh, maka kehancuran akan datang, tak peduli seberapa kaya atau kuatnya negeri itu. Hingga hari ini, kisah Abu Nawas tetap menjadi pelajaran penting. Ia mengajarkan bahwa kecerdikan dan keberanian tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk membantu sesama. Ia membuktikan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari satu orang yang memiliki niat tulus dan tekad yang kuat. Begitulah, Abu Nawas meninggalkan dunia dengan meninggalkan jejak yang abadi, yaitu jejak keadilan, hikmah, dan kasih sayang. Ia menjadi bukti bahwa seorang manusia biasa dapat menjadi luar biasa jika hidupnya diisi dengan kebaikan, keikhlasan, dan pengabdian kepada Allah serta sesama manusia. Tamat. Strategi Abu Nawas mengatasi pajak yang memberatkan rakyat. Pada suatu masa di negeri Baghdad, rakyat hidup dalam tekanan akibat kebijakan pajak yang memberatkan. Khalifah yang memerintah saat itu merasa perlu meningkatkan pemasukan negara untuk pembangunan dan kepentingan istana. Namun, pajak yang diberlakukan terlalu tinggi, sehingga rakyat kecil kesulitan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Keadaan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, dan banyak yang mengeluhkan ketidakadilan tersebut. Abu Nawas, seorang tokoh yang terkenal dengan kecerdasan dan kecerdikannya, mendengar keluhan rakyat. Ia merasa terpanggil untuk membantu mereka. Meskipun ia bukan pejabat negara, Abu Nawas selalu peduli terhadap nasib rakyat kecil. Ia mulai memikirkan cara untuk menyampaikan keluhan rakyat kepada Khalifah tanpa membuatnya merasa dipermalukan. Suatu hari, Abu Nawas mendatangi istana dan meminta audiensi dengan Khalifah. Setelah diizinkan masuk, ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, izinkan hamba menyampaikan sesuatu yang penting demi kesejahteraan rakyat." Khalifah yang mengenal Abu Nawas sebagai orang bijak dan penuh humor, mengizinkannya berbicara. "Wahai Khalifah, hamba ingin menceritakan sebuah kisah," ujar Abu Nawas. Khalifah yang tertarik, mempersilakannya melanjutkan. Dahulu kala, ada seorang petani yang memiliki seekor keledai. Keledai itu sangat kuat dan setia membantu petani dalam bekerja. Suatu hari, petani itu merasa bahwa hasil panennya tidak mencukupi kebutuhan. Ia berpikir bahwa ia harus memaksimalkan kerja keledainya. Maka, ia menambahkan beban yang lebih berat pada keledainya setiap hari. Khalifah mendengarkan dengan penuh perhatian. Abu Nawas melanjutkan, pada awalnya, keledai itu masih mampu menanggung beban tambahan tersebut. Namun, seiring waktu, beban yang terus bertambah membuat keledai itu jatuh sakit. Akhirnya, keledai itu tidak lagi mampu bekerja, bahkan untuk membawa beban yang ringan sekalipun. Abu Nawas berhenti sejenak, lalu menatap Khalifah dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah rakyat itu ibarat keledai dalam kisah ini? Mereka adalah pendukung utama negeri ini. Jika beban pajak terus ditambah, mereka bisa kehilangan kemampuan untuk berkontribusi. Jika mereka terlalu lelah dan tertekan, yang rugi bukan hanya mereka, tetapi juga negeri ini." Khalifah merenungkan kata-kata Abu Nawas. Ia menyadari bahwa pajak yang terlalu berat tidak hanya menyusahkan rakyat, tetapi juga dapat melemahkan perekonomian negara. Namun, sebagai penguasa, ia tidak ingin terlihat menyerah begitu saja. Maka, ia menguji Abu Nawas dengan berkata, "Abu Nawas, apa yang engkau sarankan? Apakah aku harus menghapuskan pajak sama sekali?" Abu Nawas tersenyum. "Tidak, wahai Khalifah. Pajak memang penting untuk membangun negeri, tetapi harus diberlakukan dengan adil dan bijaksana. Hamba menyarankan agar pajak diturunkan ke tingkat yang wajar. Dengan begitu, rakyat akan merasa lebih ringan, dan mereka akan bekerja lebih giat. Hasilnya, pemasukan negara pun akan meningkat secara alami, karena rakyat yang sejahtera cenderung lebih patuh dan produktif." Khalifah terkesan dengan usulan itu. Namun, ia masih ingin memastikan keabsahan ide Abu Nawas.
Maka, ia berkata, Abu Nawas, buktikan kepadaku bahwa rakyat akan merasa lebih sejahtera jika beban mereka dikurangi. Jika engkau berhasil, aku akan mempertimbangkan usulanmu. Abu Nawas kemudian meminta izin untuk mengadakan pertemuan dengan rakyat di pasar. Ia berbicara kepada mereka tentang pentingnya keadilan dan kerjasama antara penguasa dan rakyat. Ia juga meminta mereka untuk bekerja lebih giat jika pajak diturunkan. Setelah itu, ia kembali ke istana dan melaporkan hasilnya kepada Khalifah. Beberapa minggu kemudian, Khalifah memutuskan untuk menurunkan pajak sesuai usulan Abu Nawas. Benar saja, rakyat merasa lebih ringan, dan mereka mulai bekerja lebih giat. Perekonomian negeri pun perlahan membaik, dan pemasukan negara meningkat lebih dari sebelumnya. Khalifah pun mengakui bahwa Abu Nawas telah memberikan solusi yang bijaksana. Sejak saat itu, Abu Nawas semakin dihormati sebagai sosok yang peduli pada kesejahteraan rakyat. Ia tidak hanya dikenal karena kecerdasannya, tetapi juga karena keberaniannya menyuarakan kebenaran dengan cara yang bijak. Rakyat Baghdad pun hidup lebih sejahtera, dan Khalifah belajar untuk selalu mendengarkan suara rakyatnya. Melihat keberhasilan tersebut, Khalifah mulai memandang Abu Nawas sebagai penasihat yang sangat berharga. Namun, meskipun pajak telah diturunkan, Abu Nawas menyadari bahwa tantangan lain masih menunggu. Ada pejabat-pejabat di lapangan yang kerap memanfaatkan kekuasaan mereka untuk mengambil keuntungan pribadi, sehingga sebagian rakyat masih merasa terbebani. Abu Nawas pun kembali menyusun strategi. Ia menyadari bahwa akar masalah ini bukan hanya pada kebijakan pajak, tetapi juga pada kejujuran para pelaksana di lapangan. Suatu hari, ia mendatangi Khalifah dengan sebuah usulan baru. Wahai Amirul Mukminin, hamba ingin mengajukan satu usul lagi untuk memastikan keadilan pajak benar-benar dirasakan oleh rakyat, kata Abu Nawas. Khalifah yang telah merasakan manfaat dari saran Abu Nawas sebelumnya segera memberi izin. Apa usulanmu kali ini, wahai Abu Nawas? Tanya Khalifah. Abu Nawas menjawab, hamba memohon agar Khalifah mengadakan inspeksi mendadak ke wilayah-wilayah yang jauh dari istana. Dengan begitu, kita dapat mengetahui langsung bagaimana para petugas pajak bekerja dan mendengar keluhan rakyat tanpa perantara. Khalifah merasa usulan ini menarik, tetapi ia merasa terlalu sibuk untuk bepergian sendiri. Maka, ia menunjuk Abu Nawas sebagai utusan resmi yang akan melakukan inspeksi dengan membawa mandat langsung dari istana. Abu Nawas dengan senang hati menerima tugas tersebut, karena ini adalah kesempatan emas untuk membantu rakyat secara langsung. Dalam perjalanan inspeksi itu, Abu Nawas menemukan berbagai macam pelanggaran. Ada pejabat yang meminta pajak lebih tinggi dari yang ditetapkan, ada pula yang memanfaatkan jabatannya untuk memeras rakyat kecil. Abu Nawas tidak tinggal diam. Dengan kecerdasannya, ia menggunakan humor dan logika untuk menegur para pejabat tersebut tanpa menimbulkan konflik terbuka. Salah satu kisah menarik terjadi di sebuah desa kecil. Di sana, seorang pejabat pajak memaksa seorang petani tua untuk membayar pajak yang jauh lebih tinggi dari seharusnya. Ketika Abu Nawas bertanya alasannya, pejabat itu berkilah bahwa ia hanya mengikuti perintah atasan. Abu Nawas berpura-pura kebingungan dan berkata, rupanya atasanmu lebih tinggi dari khalifah kita, ya. Padahal aku kira hanya ada satu penguasa di negeri ini. Pejabat itu terdiam, wajahnya memerah karena malu. Mulai sekarang, pastikan engkau menjalankan tugas sesuai aturan, atau aku akan melaporkanmu langsung kepada Khalifah, lanjut Abu Nawas dengan tegas. Setelah beberapa pekan melakukan inspeksi, Abu Nawas kembali ke istana dan melaporkan semua temuan serta solusinya. Ia menyarankan agar Khalifah memberikan pelatihan khusus kepada para pejabat pajak agar mereka memahami pentingnya keadilan dan tanggung jawab. Selain itu, Abu Nawas juga mengusulkan pemberian penghargaan bagi pejabat yang jujur dan menjalankan tugasnya dengan baik, serta hukuman tegas bagi yang menyalahgunakan kekuasaan. Khalifah sangat terkesan dengan dedikasi Abu Nawas. Ia tidak hanya mengikuti semua saran Abu Nawas, tetapi juga memerintahkan pembentukan badan khusus untuk mengawasi pelaksanaan pajak secara transparan. Hasilnya, kehidupan rakyat semakin membaik, kepercayaan mereka kepada pemerintah meningkat, dan keadilan semakin dirasakan di seluruh negeri Baghdad. Namun, bagi Abu Nawas, perjuangan belum selesai. Suatu malam, ia merenung di rumahnya. Ia menyadari bahwa keadilan sosial tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kesadaran rakyat itu sendiri. Ia mulai mengajarkan pentingnya bersedekah,
gotong royong, dan saling membantu kepada masyarakat. Melalui ceramah-ceramahnya yang penuh humor dan hikmah, Abu Nawas berhasil menginspirasi banyak orang untuk saling peduli satu sama lain. Rakyat yang dulunya hanya mengeluh kini mulai aktif berkontribusi untuk membangun komunitas mereka. Pasar menjadi lebih ramai, masjid-masjid dipenuhi dengan kegiatan sosial, dan semangat gotong royong semakin kuat. Khalifah pun merasa bangga melihat perubahan yang terjadi di negerinya. Akhirnya, Baghdad menjadi contoh bagi negeri-negeri lain tentang bagaimana keadilan, kebijaksanaan, dan kepedulian dapat membawa kesejahteraan bagi semua pihak. Dan di balik semua itu, nama Abu Nawas terus dikenang sebagai pahlawan yang menggunakan kecerdasan dan hatinya untuk mengatasi masalah-masalah besar dengan cara yang sederhana namun penuh hikmah. Keberhasilan Abu Nawas membawa perubahan besar di Baghdad menjadi buah bibir di seluruh negeri. Orang-orang dari berbagai penjuru datang ke kota untuk melihat bagaimana sistem pajak yang lebih adil telah menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Tak hanya itu, Abu Nawas menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama generasi muda yang ingin belajar tentang kecerdikan, keberanian, dan tanggung jawab sosial. Namun, keberhasilan ini juga memunculkan tantangan baru. Beberapa pejabat yang merasa kehilangan kekuasaan dan keuntungan pribadi mulai bersekongkol untuk menjatuhkan Abu Nawas. Mereka menganggap Abu Nawas sebagai ancaman terhadap kepentingan mereka dan mencoba menyusun rencana untuk membalas dendam. Suatu hari, seorang pejabat tinggi mendatangi Khalifah dengan membawa kabar bohong tentang Abu Nawas. Ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, hamba mendengar bahwa Abu Nawas telah menggunakan mandat yang Anda berikan untuk memperkaya dirinya sendiri. Ia memanfaatkan rakyat untuk kepentingan pribadinya." Khalifah yang mengenal Abu Nawas sebagai orang jujur sempat ragu, tetapi ia merasa perlu menyelidiki tuduhan tersebut untuk menjaga keadilan. Khalifah kemudian memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba, Khalifah berkata, "Wahai Abu Nawas, ada tuduhan bahwa engkau telah menyalahgunakan kepercayaan yang aku berikan. Aku ingin mendengar langsung darimu." Abu Nawas yang tenang menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, jika Anda mengizinkan, izinkan hamba untuk membuktikan kebenaran ini dengan cara hamba sendiri." Khalifah yang penasaran memberi izin kepada Abu Nawas untuk menjelaskan. Abu Nawas kemudian mengundang Khalifah untuk ikut bersamanya menyusuri pasar dan desa-desa tempat ia pernah melakukan inspeksi. Di setiap tempat yang mereka kunjungi, rakyat menyambut Abu Nawas dengan penuh rasa hormat dan syukur. Mereka menceritakan bagaimana Abu Nawas telah membantu mereka keluar dari kesulitan dan memulihkan keadilan. Salah seorang pedagang di pasar berkata kepada Khalifah, "Wahai Amirul Mukminin, tanpa Abu Nawas, kami tidak tahu bagaimana nasib kami. Ia tidak hanya membantu menurunkan pajak, tetapi juga mengajarkan kami cara bekerja lebih giat dan saling membantu." Khalifah yang mendengar kesaksian ini merasa malu karena sempat meragukan kejujuran Abu Nawas. Setelah perjalanan itu, Khalifah kembali ke istana dan memanggil pejabat yang telah memfitnah Abu Nawas. "Wahai pejabat, aku telah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Abu Nawas bekerja untuk kebaikan rakyat. Tuduhanmu adalah fitnah, dan aku tidak akan membiarkan ketidakadilan seperti ini terjadi di istanaku." Pejabat itu akhirnya dihukum atas perbuatannya, dan nama Abu Nawas kembali dibersihkan. Meski mendapat fitnah, Abu Nawas tidak menyimpan dendam. Ia justru berkata kepada Khalifah, "Wahai Amirul Mukminin, fitnah ini adalah ujian bagi hamba. Hamba bersyukur karena Allah masih memberikan hamba kesempatan untuk membuktikan kebenaran. Namun, izinkan hamba mengingatkan bahwa keadilan bukan hanya tentang pajak, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap orang di negeri ini, baik rakyat maupun pejabat, memahami tanggung jawab mereka di hadapan Allah." Mendengar itu, Khalifah tersentuh. Ia memutuskan untuk mengadakan majelis ilmu yang akan dihadiri oleh pejabat istana, ulama, dan tokoh masyarakat, dengan tujuan memperkuat nilai-nilai Islam dalam pemerintahan. Abu Nawas diangkat sebagai salah satu pengajar di majelis tersebut, sehingga ia dapat menyampaikan hikmah-hikmah Islam kepada Khalifah dan para pejabat lainnya. Dalam majelis itu, Abu Nawas sering mengingatkan tentang pentingnya amanah, kejujuran, dan kepedulian terhadap rakyat. Ia berkata, "Kita semua adalah pemimpin dalam kapasitas kita masing-masing, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Janganlah kita berbuat zalim, karena kezaliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat." Semakin lama, nama Abu Nawas tidak hanya dikenal di Baghdad, tetapi juga di negeri-negeri tetangga.
Para penguasa dari berbagai wilayah datang untuk belajar dari pengalamannya. Mereka ingin mengetahui bagaimana cara Abu Nawas mengatasi masalah besar dengan pendekatan yang sederhana namun penuh hikmah. Di tengah kesibukannya membantu khalifah dan rakyat, Abu Nawas tetap hidup dengan sederhana. Ia menolak harta dan kemewahan yang ditawarkan kepadanya. Ia sering berkata, harta yang berlimpah hanya akan menjadi beban jika tidak digunakan untuk kebaikan. Cukuplah bagiku kecukupan dan doa dari rakyat yang aku bantu. Baghdad pun semakin makmur, rakyat hidup dengan lebih bahagia, dan pemerintahannya dikenal sebagai salah satu yang paling adil pada masanya. Hingga akhir hayatnya, Abu Nawas terus dikenang sebagai sosok yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki hati yang tulus untuk membantu sesama. Kisah ini mengajarkan bahwa keadilan, kepedulian, dan keberanian untuk menyuarakan kebenaran adalah kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera. Dan di balik setiap perubahan besar, selalu ada orang-orang yang dengan tulus mengabdikan dirinya demi kebaikan bersama. Pada akhir hayatnya, Abu Nawas tetap menjadi sosok yang sederhana meskipun jasanya diakui oleh seluruh negeri. Usianya semakin senja, tetapi kebijaksanaan dan kecerdasannya tetap menjadi inspirasi. Di hari-hari terakhirnya, ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan masyarakat, memberikan nasihat, dan mengajarkan nilai-nilai Islam. Ia sering mengingatkan, kejayaan dunia hanyalah sementara. Yang abadi adalah amal baik yang kita bawa untuk kehidupan akhirat. Suatu malam, Abu Nawas merasa tubuhnya lemah. Ia mengumpulkan sahabat-sahabat dekatnya dan berkata, jika waktuku tiba, jangan bersedih. Aku hanya ingin kalian melanjutkan perjuangan ini, yaitu berjuang untuk kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan umat. Kata-katanya membuat semua orang terharu, karena mereka tahu Abu Nawas telah menjalani hidup yang penuh manfaat bagi banyak orang. Khalifah yang mendengar kabar tentang kondisi Abu Nawas segera datang ke rumahnya. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia berkata, "Wahai Abu Nawas, engkau adalah orang yang telah membawa banyak kebaikan bagi negeri ini. Aku tak tahu bagaimana Baghdad tanpa dirimu." Abu Nawas tersenyum lemah. "Wahai Amirul Mukminin, setiap kita hanyalah hamba Allah yang fana. Semua ini adalah titipannya. Tugas kita hanyalah menjaga amanah yang diberikan, sebaik mungkin, hingga waktu kita habis. Jika aku pergi, teruskanlah perjuangan ini. Ingatlah, seorang pemimpin yang adil akan menjadi naungan bagi rakyatnya, di dunia maupun di akhirat." Setelah berkata demikian, Abu Nawas meminta waktu untuk menyendiri, menghadap Allah. Ia bermunajat dengan penuh ketenangan, memohon ampunan dan ridanya. Tak lama kemudian, Abu Nawas menghembuskan napas terakhirnya di tengah sujud, meninggalkan dunia dengan cara yang penuh kehormatan. Kabar wafatnya Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad. Seluruh rakyat berkabung, dari yang paling miskin hingga para pejabat istana. Pemakamannya dipenuhi oleh ribuan orang yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Khalifah sendiri memimpin prosesi pemakaman dengan penuh haru. Di hadapan makam Abu Nawas, ia berkata dengan suara bergetar, "Wahai Abu Nawas, engkau telah memberikan kami pelajaran yang tak ternilai tentang keadilan, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Semoga Allah menempatkanmu di tempat terbaik di sisinya." Kepergian Abu Nawas tidak hanya meninggalkan duka, tetapi juga meninggalkan warisan yang sangat berharga. Ide-idenya tentang keadilan dan kesejahteraan menjadi pondasi bagi pemerintahan Baghdad yang lebih baik. Khalifah dan para pejabat melanjutkan kebijakan-kebijakan yang pernah diusulkan oleh Abu Nawas, memastikan bahwa rakyat selalu diperlakukan dengan adil. Tahun-tahun berlalu, tetapi nama Abu Nawas tetap hidup di hati rakyat Baghdad. Kisah-kisah tentang kecerdasannya terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi teladan bagi siapa saja yang ingin berbuat baik bagi sesama. Ia bukan hanya seorang cendekiawan, tetapi juga seorang pahlawan yang mengabdikan hidupnya untuk kemaslahatan umat. Di berbagai masjid dan majelis ilmu, orang-orang sering mengutip kata-kata bijak Abu Nawas. Salah satu yang paling dikenang adalah, keadilan adalah pondasi dari sebuah negeri. Jika keadilan tegak, maka negeri itu akan makmur. Jika keadilan runtuh, maka kehancuran akan datang, tak peduli seberapa kaya atau kuatnya negeri itu. Hingga hari ini, kisah Abu Nawas tetap menjadi pelajaran penting. Ia mengajarkan bahwa kecerdikan dan keberanian tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk membantu sesama. Ia membuktikan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari satu orang yang memiliki niat tulus dan tekad yang kuat.
Begitulah, Abu Nawas meninggalkan dunia dengan meninggalkan jejak yang abadi, yaitu jejak keadilan, hikmah, dan kasih sayang. Ia menjadi bukti bahwa seorang manusia biasa dapat menjadi luar biasa jika hidupnya diisi dengan kebaikan, keikhlasan, dan pengabdian kepada Allah serta sesama manusia. Tamat.